Apakah yang dimaksud roh dusta bersama-sama Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 21 sampai 23? Saya coba baca pendeta. 1 Raja-Raja 22 ayat yang ke-21 sampai 23. Kemudian tampillah suatu roh lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, "Aku ini akan membujuknya." Tuhan bertanya kepadanya, "Dengan apa?" Jawabnya, "Aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya." Ia berfirman, "Biarlah engkau membujuknya, dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini, sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu." Silakan pendeta. Terima kasih. Ini suatu cerita yang sungguh menarik dalam 1 Raja-Raja pasal yang kedua, di mana Ahab, Raja Israel, ingin pergi untuk memerangi atau berperang, memerangi Ramot Gilead. Dan kemudian dia mengundang akan saudaranya yang juga adalah seorang raja, tapi raja di Yehuda yang bernama Yosafat. Ahab mempunyai begitu banyak nabi, yaitu nabi-nabi Baal, dan itulah yang menjadi tempat dia bertanya. Dan nabi-nabi ini setiap kali ditanya apa saja, maka mereka seperti suatu paduan suara akan mengatakan hal yang sama terhadap Ahab untuk menyenangkan hati Ahab. Kalau ditanya, bagaimana? Apakah saya akan menang? Mereka semua akan kompak. Pasti Tuanku menang. Bagaimana? Saya pergi berperang? Mereka semua akan kompak. Pergi saja berperang. Tapi Yosafat dalam hati kecilnya mengatakan ini tidak betul. Lalu kemudian ia tanya di dalam ayat yang ke-7. Yosafat bertanya. Tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk? Lalu Raja Israel berkata, masih ada seorang lagi. Ini ayat yang ke-8, ini cukup lucu jawabannya. Masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan, tapi aku membenci dia. Mengapa dibenci? Sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimla. Jadi tidak pernah Mika diundang untuk ditanya, karena setiap kali ditanya, pasti yang dia jawab adalah semua yang bertentangan dengan kemauan dari Ahab. Dia selalu menubuatkan malapetaka. Mengapa? Karena memang Ahab hidup menyembah Baal, dia tidak menyembah Tuhan, dia jauh dari Tuhan, dia murtad. Itulah sebabnya Mika, nabi Tuhan ini selalu bernubuat menentang perbuatan Ahab. Dan pada waktu Mika ini dipanggil untuk ditanya oleh Ahab dan juga Yosafat, apakah mereka harus maju berperang atau tidak, maka Mika dengan terang-terangan mengatakan, sebenarnya dia jawab dengan sinis pertama kali dalam ayat yang ke-15. Pada waktu raja bertanya kepadanya, saya baca saja, Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau kami membatalkannya? Lalu jawab Mika kepada Raja Ahab, majulah dan engkau akan beruntung, sebab Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Ayat 16, tapi raja berkata kepadanya, sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain daripada kebenaran nama Tuhan? Mika menyindir, seakan-akan mengikuti alur jawaban dari nabi-nabi palsu. Dia katakan maju saja, sebenarnya dia berbicara dengan sinis. Pada waktu Ahab katakan yang sebenarnya, maka Mika mengatakan yang sebenarnya dalam ayat yang ke-17. Telah kulihat seluruh Israel tercerai-berai di gunung-gunung dan lain sebagainya. Artinya mereka atau kamu, Raja Ahab dan semua tentara Israel akan kalah. Lalu kemudian ayat yang ke-19, ini masuk kepada jawaban pertanyaan kita. Ayat yang ke-19, Mika berkata, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat, artinya dia mendapatkan penglihatan. Jadi ayat-ayat sesudah ini sampai ayat yang ke-23 adalah Mika sedang menggambarkan suatu penglihatan yang dilihatnya, yang Tuhan berikan kepadanya tentang apa yang akan terjadi kepada orang-orang Israel dan raja mereka Ahab. Ia katakan, aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas taktanya dan segenap tentara
sorga berdiri di depannya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang supaya ia tewas di Ramot Gilead? Lalu kemudian ayat 21, tampillah suatu roh. Apa yang dimaksudkan dengan roh? Karena nabi itu adalah seorang yang dikuasai oleh roh untuk bernubuat, maka kalau disebut tampillah suatu roh, ini artinya seorang yang berfungsi sebagai nabi, yang berkata dan menjadi roh dusta dan membawakan kata-kata dusta. Dalam ayat yang ke-22 jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Siapa roh ini kalau begitu? Hanya ada dua sumbernya. Kalau nabi yang benar tentu dikuasai oleh roh Tuhan. Tapi kalau nabi yang tidak benar, nabi yang palsu, tentu akan dikuasai oleh roh palsu atau roh jahat atau roh setan. Siapa roh ini? Siapakah roh yang akan membawa dusta dalam mulut semua nabi-nabi itu? Lalu kemudian dalam ayat yang ke-23, sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta di dalam mulut nabi-nabimu ini, dan Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Apakah Tuhan yang membuat orang nabi-nabi itu berdusta? Tuhan bukan sumber dusta, tapi Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Ayat yang ke-24, sesudah itu tampillah Zedekia bin Kenaana, ditamparlah pipi Mika serta berkata, perhatikan ini kuncinya, mana boleh roh Tuhan pindah daripadaku dan berbicara kepadamu. Artinya roh Tuhan hanya berbicara melalui satu orang nabi yang benar, entah melalui Mika atau melalui Zedekia. Dan ternyata roh Tuhan berbicara bukan melalui Zedekia, tapi berbicara melalui Mika. Kalau roh Tuhan berbicara melalui Mika, yang berbicara dengan terang-terangan dan tidak berdusta, karena Mika mengatakan dalam ayat yang ke-17, Israel akan tercerai-berai seperti domba yang tidak mempunyai gembala, mereka ini tidak punya tuan dan lain sebagainya. Dia berbicara dengan tidak ada dusta, berarti dia dituntun oleh roh Tuhan. Kalau roh Tuhan menghasilkan suatu pernyataan yang jujur dan benar, maka roh siapa yang membawa dusta? Tentu ini adalah bukan roh Tuhan, tetapi roh setan. Dan Alkitab mendukung siapa sumber dusta itu. Kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-8. Ya. Ayat yang saya cari dulu. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi Tuhan tidak mengeluarkan dusta. Pada waktu Tuhan, roh Tuhan berbicara kepada Mika dalam 1 Raja-Raja 22, maka yang Tuhan nyatakan adalah kebenaran bahwa Ahab akan kalah. Tetapi roh pendusta itu adalah datangnya dari setan. Pada waktu ia berbicara melalui Zedekia dan nabi-nabi palsu lainnya, roh pendusta itu mengatakan, Tuanku akan menang. Tetapi ternyata Ahab kalah dalam pertempuran. Jadi roh dusta di sini adalah roh setan. Terima kasih.